Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church, kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Bagaimana kabar saudara semuanya? Liburan lebaran hari ini ajaib ya. Selama minggu ini saudara mungkin menikmati liburan. Nah, dan hari ini topik kita adalah mengapa ibadah yang singkat lebih menyenangkan atau lebih menarik. Nah, mungkin saudara semua juga pengen tahu nih ya. Oke, dan di studio kita hari ini sudah ada bersama dengan kita Pastor Victor Purnomo. Shalom Pastor. Shalom semuanya. Bagaimana liburannya lebaran Pastor? Gak kemana-mana. Oh, gak kemana-mana. Di rumah. Oh, Ya jalan-jalan deket-deket aja. Karena kan macet. Iya sih, iya betul Pastor. Pastor, hari ini kita akan banyak mengupas tentang ibadah nih Pastor sebenarnya ya. Dan hari-hari ini kan memang banyak juga yang komentar bahwa wah ibadah kok di HTE ini lama gitu ibadahnya. Saya kita pengen buka tentang ibadah itu seperti apa sebenarnya. Dan saya harap dengan pengertian ini jemaat bisa mengerti juga teman-teman yang menyaksikan ini tentang ibadah itu seperti apa. Nah yang pertama saya ingin tanyakan adalah apa sih maksudnya dari ibadah itu sendiri Pastor? Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan original dari ibadah adalah di mana kita ini encounter atau pertemuan antara kita dengan Tuhan. Antara yang disembah dan yang menyembah. Ya kan? Jadi itu pertemuan. Ya. Nah, apakah hari ini kita itu bisa mencapai pada target itu? Tiap kali kita beribadah, datang ke gereja ya maksudnya ya. Kita mengalami gak kita ketemu dengan Tuhan? Ataukah itu sekedar sebuah kewajiban rutinitas karena orang Kristen. Maka orang Kristen beribadahnya ke gereja. Betul, ya kan? Betul, ya. Kalau setiap agama punya rumah ibadah masing-masing. Ya kan mereka pergi ke sana. Apakah memang seperti itu? Harusnya kita kembali kepada yang original, yang asli. Di mana kita ini tiap kali ibadah ketemu dengan Tuhan. Sang pencipta kita. Untuk apa di sana? Ada banyak hal. Yang pertama, kita bersyukur kepada Dia. Ya kan? Karena ketemu. Mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Setiap kebaikan, keselamatan, berkat, kemurahan Tuhan, semua yang baik. Tapi yang kedua, dalam ibadah itu kita punya waktu mendengarkan apa yang Tuhan mau beritakan, sampai suruh kepada kita kerjakan. Jadi ada dua hubungan ya, timbal balik. Kita memberi dan kita juga menerima dari Tuhan. Gitu. Pastor, saya ingin bertanya di Roma 12 ayat 1 tuh dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah berarti bagaimana nih Pastor dengan konsep ibadah yang selama ini kan kita harus datang ke gereja dan sebagainya. Sedang Roma berkata bahwa kamu harusnya persembahkan tubuhmu. Apakah gak cukup dengan kita mempersembahkan tubuh kita aja buat Tuhan? Ke gereja itu sebuah ekspresi. Jadi hidup kita ini kan kita ke gereja kan gak tiap hari. Seminggu sekali lah. Ya kalau yang ada gereja yang punya banyak kegiatan bisa 2 kali seminggu. Tapi sepanjang minggu itu, itulah di mana kita itu tetap beribadah dengan cara apa? Hidup kita ini benar, kudus. Sebuah ekspresi kita. Pengabdian kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan lewat hidup kita. Karena gini, orang itu mau lihat apa sih dari kehidupan kita? Kamu itu katanya beribadah. Terus efeknya apa sih? Persembahan hidupmu. Yang sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, artinya sepanjang minggu itu orang bisa melihat, oh iya orang ini benar ya, minggu dia beribadah, Senin sampai Sabtu hidup dalam sebuah kebenaran. Nah itulah efek ibadah. Jadi bukan sekedar datang ke gereja, setelah itu hari yang lain bebas. Karena memang ada orang-orang kayak gitu. Senin sampai Sabtu mereka berbuat kesalahan dosa. Ke night club kayak dugem, hidup dengan cara kacau. Minggu pemberesan. Nah mereka berpikir ibadah itu ya untuk itu beres-beres. Kemudian Senin sampai Sabtu balik lagi. Ke hidup yang lama. Salah. Tadi makanya Paulus berkata, persembahkan hidupmu jadi persembahan yang hidup, itu ibadah sejati. Bukan yang datang ke gereja itu cuma ekspresi aja. Tapi yang sesungguhnya, yang Senin sampai Sabtu itu, how you live. Bagaimana kamu hidup. Nah gitu. Nah
sebenarnya Pastor, apa sih gunanya orang Kristen tuh beribadah? Mengapa sih hari Minggu tuh sebagai kadang dianggap sebagai kebutuhan pokok nih sekarang buat kita. Wah, ada yang wajib sekali gitu. Walaupun ada yang ya datang sebagai kewajiban, ada yang datang benar-benar karena rindu kan Pastor ya. Nah, apakah ibadah itu membantu pertumbuhan rohani atau juga pendewasaan iman buat buat jemaat yang hadir dalam ibadah itu Pastor? Karena gini, katakan gini, ketika ada orang yang beribadah dan dia merasakan cukup, artinya hari itu dia bisa menerima apa yang harus dia terima, ya kan? Nah, dengan kita beribadah, disitulah kita mengalami encounter, pertemuan. Sehingga tantangan, persoalan yang kita hadapi dalam seminggu itu ya kan. Hari itu tuh bisa dijawab Tuhan, ditolong Tuhan, disegarkan, dikuatkan oleh Tuhan. Jadi ibadah itu sebenarnya memberikan keuntungan besar buat kita loh. Karena setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, dia memberikan solusi buat kita, pertolongan, anugerah. Karena itu ini hal yang penting. Karena gini, kita tahu manusia itu fragile, sangat rapuh. Ya kan? Setiap hari kita menghadapi banyak tantangan, persoalan, masalah yang sangat berat. Apalagi hari-hari ini ya kan. Tekanan ekonomi, keluarga, pekerjaan, bisnis, macam-macam. Nah, dengan kita datang beribadah, itu ada waktu penyegaran. Nah, karena itu pakailah waktu ini dengan serius. Itu kan kebutuhan. Ya kan, bagaimana kamu yang burn out, yang kacau berantakan ini, ya kan, ngalami semua tembakan, kamu gak ambil satu waktu. Karena hari Minggu juga seperti hari Sabat sebenarnya. Kalau orang Yahudi kan Sabtu, buat orang-orang Kristen Minggu. Itu hari perhentian di mana kita itu ambil waktulah buat Tuhan, bersama dengan Dia, dikuatkan, disegarkan. Nah, tapi sayang nih, banyak orang-orang yang merasa itu bukan kebutuhan lagi. Karena mereka berkata, ya ibadah itu hanya sebuah bukan kebutuhan pokok akhirnya. Bukan aku Kristen, aku datang aja. Setelah selesai aku puas. Aku dapat sesuatu apa enggak urusan. Yang penting aku udah absen. Ya, kayak orang absen. Akibatnya banyak orang Kristen ini yang ke gereja beribadah tapi enggak berubah hidupnya. Kan mereka datang untuk absen. Karena aku Kristen, aku datang gereja. Nah, orang yang model gini biasanya akan banyak komplain. Kok lagunya gak enak ya? Kok khotbahnya gak enak ya? Kok kelamaan ya? Kok ini ya? Dan tiba-tiba muncul berbagai macam komplain. Karena dia gak tahu esensi sebuah ibadah. Aku datang mau ketemu Tuhan. Kalau dia ngomel aja, ngapain itu Tuhan lama-lama toh? Ngapain aku memberikan persembahan lama-lama? Ditantang persembahan lagi. Ada perpuluhan lagi ini. Jadi akibatnya ibadah itu bukan jadi sukacita. Dia pulang malah berat hidupnya. Udah datang dengan persoalan, pulang grundel lagi. Akibatnya ibadah gak ada artinya. Tapi untuk orang-orang yang sungguh-sungguh datang dengan sebuah kerinduan, aku tuh perlu loh ini. Aku perlu. Jadikan sesuatu yang pokok dalam kehidupannya. Kayak ibadah ini kayak apa ya? Buat aku kayak makanan. Kalau gak makan aku lapar deh. Nah, ibadah itu memberikan makanan rohani buat kita. Disitulah kalau kau datang dengan kehausan, kelaparan, pengen ngalami Tuhan, engkau akan dipuaskan. Karena sikap hatimu datang ini, aku mau ketemu Tuhan, mau ngalami Tuhan. Tapi kalau kamu cuma absen, isinya cuma komplain. Parkir jauh lah, panas lah, kita jauh gak ada AC. Yo enggak, tempat lainnya dia jauh juga sih. Jauh juga. Banyak ya kan, rame, berdesak-desakan. Apalagi ada gereja-gereja yang mesti absen antri, mereka mesti daftar dulu. Kok susah banget sih kita. Ya kan, kalau kamu rindu, semua halangan itu gak ada artinya. Ketika hatimu mulai berubah kepada Tuhan, disitulah segala hal jadi komplain buat kamu. Pastor, kenapa tidak ibadah misalnya, ada yang berkata kenapa nggak di rumah saja kita bisa ibadah? Kenapa kan kenapa harus datang ke gereja? Kan di rumah juga saya bisa. Sekarang apalagi Pastor ada streaming kan, lebih mudah untuk kita streaming duduk di rumah. Sambil lihat layar handphone, tidak usah jauh-jauh datang. Nanti kalaupun persembahan bisa transfer aja gitu. Tapi kenapa sih sebenarnya orang harus datang ke gereja gitu loh? Gaya itu terjadi sebenarnya setelah pandemi. Karena ketika pandemi kita ada new normal, ya kan? Kenormalan yang baru. Karena hari itu orang gak boleh berkumpul, makanya orang mulai streaming dan orang mulai tinggal di rumah, gak datang kebaktian. Dan buat beberapa orang itu nyaman. Sebenarnya streaming itu gak masalah. Untuk orang-orang misalkan yang mereka tinggal di daerah yang cukup jauh. Misalkan mereka tinggal di daerah yang dimana gereja sangat jauh. Ya, kemudian
kekristenan mungkin hal yang dilarang, ya kan? Kayak mungkin di negara-negara Timur Tengah, mungkin yang susah ketemu gereja, yang jauh, atau di Cina yang dibatasin. Streaming itu jadi pertolongan luar biasa, ya kan? Sehingga mereka di tengah-tengah tekanan itu tetap bisa berkembang, bertumbuh loh rohaninya. Karena mereka serius. Tapi kalau di tempat-tempat yang semua fasilitas ada kemudahan, cuma gara-gara satu alasannya, malas. Dan tiba-tiba kamu memilih aku streaming aja lah. Yo, itu pilihan saudara, ya kan? Tapi caramu beribadah, datang pada Tuhan itu sedang menilai siapa kamu sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau kamu Tuhan antusias, semangat, sungguh-sungguh menyiapkan hati, maka kamu pun akan mengalami berkat, kecukupan. Waktu kamu ibadah itu buat kamu mencukupkan hidupmu. Kayak makan itu membuat kamu kenyang. Maka hidupmu akan mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang luar biasa. Gitu loh. Jadi ibadah itu bukan sekedar kita datang, enggak. Ada efek yang besar yang kita alami. Transformasi kehidupan. Ada firman yang diberikan yang ngajar kita, mendidik kita. Kayak anak sekolah lah. Ya kan? Dia dapat pelajaran. Apakah anak itu akan tetap bodoh ya gak bisa matematika? Waktu dia mau datang mendengarkan guru yang ngajar, dia belajar, berubah loh. Dia bisa berhitung dengan bagus. Dia bisa ngomong bahasa Inggris kalau dia mau belajar bahasa Inggris di sekolah. Firman sama, bahkan lebih kuat dari itu. Kalau kamu duduk dan belajar, semua pelajaran disampaikan oleh hamba Tuhan, siapapun juga, sedang mengubah hidupmu. Memberikan sebuah understanding, perubahan hidup. Dan hidup yang lebih baik. Engkau alami dalam hidupmu. Gitu loh. Jadi berarti memang kalau menurut Pastor Victor sendiri, pasti penting dong ya. Orang ibadah untuk datang. Iya, datang itu penting. Karena gini beda ya. Orang yang streaming aja, yang sungguh-sungguh haus ya. Mereka pengen datang loh sebenarnya. Tapi karena terbatas, ya kan? Daerah mereka nggak mungkin. Ya kan, negara mereka nggak mungkin. Akhirnya mereka streaming. Tapi mereka dengan kehausan. Tapi ada orang yang tersedia nggak mau, cuman malas. Aku gak mau ketemu orang, malas ini. Nanti ini, banyak alasannya. Dan dia cuma mau streaming. Gitu loh. Pertemuan ibadah nggak bisa digantikan dengan streaming, nggak bisa. Karena itu datanglah. Karena gimana ya, orang kan berkata, tapi hadirat Tuhan kan bisa tembus kemana-mana. Iya. Tapi kamu waktu streaming kan nggak serius. Lu sambil duduk di tempat tidur, lu sambil santai, sambil makan mie, makan nasi goreng, makan apa. Dengan kondisi yang gak siap, lu belum mandi, belum apa. Asal-asalan. Ya kan? Nah sementara kita sama Tuhan berkati hidupku dong, sertai aku dong. Dan macam-macam permintaanmu. Dan kamu dengan Tuhan perlakuanmu sembarangan. Dan kamu itu minta diperlakukan spesial. Itu memang agak aneh orang Kristen kadang-kadang kok. Dengan Tuhan dia minta diperlakukan spesial. Ditolong, dibantu, diberkati, disertai. Sementara dia dengan Tuhan perlakuannya semaunya. Ya kan? Ya makanya sadarlah orang Kristen. Ya kan? Sadar. Apakah berarti bedanya hanya begini Pak Victor? Maksudnya gini. Waktu orang itu datang kan dia mempersiapkan. Kalau ke gereja kan berarti dia mempersiapkan waktu. Dia mungkin menyiapkan dirinya untuk bisa datang. Sedangkan kalau di rumah biasanya ya nyantai gitu. Ya ada waktu baru dia nonton misalnya. Dan itu pun di scroll. Belum tentu. Kalau tidak enak lagu-lagunya kita bisa pindah ke tempat yang lain. Tanya aja yang streaming semua. Pasti kalau dia lagunya gak enak ganti. Khotbahnya gak enak ganti. Jadi sepanjang kebaktian itu nanti endingnya gak dapat apa-apa. Ada scrolling terus. Kecuali orang itu memang yang sungguh-sungguh serius ya. Karena keterbatasan tempat ya. Misalkan dia tinggal di luar kota. Dia pengen ibadah di KHTE. Misalkan di sebuah gereja. Tapi gak bisa. Maka dia streaming. Tapi dia sangat serius mendengarkannya. Itu orang diberkati loh. Tetap. Karena walaupun jaraknya jauh gak bisa. Dia sungguh-sungguh haus. Aku pengen. Nah itu beda. Ya kan? Sekalipun datang bahkan datang ke ibadah. Tapi kalau gak serius sama aja dong. Sama aja. Iya. Banyak orang yang datang ibadah kan tadi absen. Karena aku Kristen aku mesti hadir. Cuma itu aja. Oke. Di hadapan Tuhan kira-kira gimana nih Pastor kalau ada orang yang saya sukanya streaming aja nih. Gak senang datang ke gereja. Atau memang ada sesuatu hal yang berkasih ada sesuatu yang spesial ya Pastor. Tetap bagaimanapun rumah Tuhan kalau orang datang ke sana. Tetap ada sesuatu hal yang spesial yang Tuhan berikan pastinya. Iya, karena gini loh. Ketika kita bukan mensakralkan gereja ya. Bukan mensakralkan gereja, gedung, enggak. Tapi gini loh, Tuhan tetap memilih tempat. Ya kan? Kenapa Tuhan milih sepertinya? Tuhan pilih bait Allah yang di Yerusalem, ya kan? Zaman dulu yang sebelum dihancurkan, kenapa?
Kenapa dia memilih Betania. bait Allah yang ada di Silo Oh, Silo. sebelumnya, Samuel di sana. Iya. Kenapa dia pilih rumahnya Marta Maria Betania, di iya. Betania? Kenapa dia pilih Bethlehem? Ya kan? Iya. Tempat sampai Yesus lahir di sana. Yes. Loh, kenapa dia pilih? Sembarang aja. Enggak. Tuhan itu punya pilihan-pilihan ya yang dia berhak memilih loh. Iya, iya. Ya. Kalau dengan rumah ibadah sama. Dia memilih tempat itu. Maka tempat itulah disitulah dia suka memanifestasikan dirinya, pribadinya, dia bekerja. Karena apalagi kita sebut rumah Tuhan. Artinya tempat di mana Tuhan tuh suka dan dia mau tinggal di sana. Iya, Ya kan? Ya makanya walaupun betul dia tinggal di hati kita, ya kan? Iya, iya. Tapi dia memanifestasikan secara kumpul bersama-sama orang. Dia akan bekerja di sana dengan spesial, dengan luar biasa. Memang beda gereja dengan restoran. Ya tak? Kalau Iya, restoran iya, kan iya. orang tahu tempat makan. Tapi kalau gereja kan tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Iya. Ya kan? Jadi memang nilainya tuh berbeda. Makanya kenapa kita kita kumpul di gereja. Di situlah Tuhan menyatakan pribadinya. Dia bisa kerja dan kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau kerjakan hari itu. Kita nggak pernah tahu loh. Iya, iya. Tiba-tiba bisa aja kita lagi kumpul di gereja. Tuhan memberikan kesembuhan. Tiba-tiba ada orang-orang di situ yang kumpul, yang sakit, yang punya pengharapan pada Tuhan. Sembuh loh di gereja. Ada orang-orang yang mungkin lagi hidupnya udah putus asa, mau menyerah. Karena tekanan banyak persoalan. Tiba-tiba Tuhan tolong dan ada kelegaan. Dan dia pulang ditolong Tuhan. Masalahnya selesai. Loh bisa terjadi loh. Iya. Sewaktu-waktu loh. Di gereja bisa terjadi hal-hal yang besar tuh. Contoh ini Hana ya. Kita kisah Samuel tuh ya. Bagaimana Hana itu datang sebayang di Silo, di rumah ibadah. Ya kita anggap gereja lah hari ini, ya kan? Iya, iya. Dia datang mencurahkan isi hatinya. Dia mandul bertahun-tahun. Dia datang ke rumah ibadah. Dia doa. Dan dengan doa yang ekstrim. Mungkin orang menghina dia, ngetawain dia. Tapi dia sungguh-sungguh lah hari itu. Gak ada orang tahu persoalan dia. Dia sendiri bersama dengan Tuhan di rumah ibadah, di Silo. Ngapain Hana ke Silo? Di rumah aja loh. Dia doa sungguh-sungguh. Oh bisa. Iya. Tapi ada yang spesial, ini tempat yang dipilih Tuhan. Waktu dia doa sungguh-sungguh, pesan Tuhan datang, tahun depan kamu punya anak. Ya kan? Oke. Loh, di mana tuh? Di rumah Tuhan. Ya kan? Samuel aja tinggal di rumah Tuhan loh. Yang dipanggil Samuel. Iya, iya. Waktu dia di rumah Tuhan. Spesial. Karena itu kita gak bisa menyampaikan rumah Tuhan restoran apa sama enggak. Ini tempat yang spesial. Di mana Tuhan memang berjanji nemuin kita di sana. Nah gitu loh. Berarti memang ada tempat-tempat yang Tuhan pilih ya, Pastor? Iya ada. Semisal sekarang begini, Pastor. Ini mungkin pertanyaan cukup bahaya ya. Maksudnya gini, Iya. kalau misalnya gerejanya ini di hotel apa di restoran, Pastor. Apakah juga hal yang sama, spesial itu juga tetap jadi sesuatu yang spesial juga? Atau gimana? Jadi spesial karena gini loh. Memang dengan gereja itu atau pendeta sudah mendedikasikan tempat itu. Disewa buat gereja. Iya. Dan mereka beribadah, berkumpul di situ. Gak masalah. Tuhan akan hadir di sana juga. Karena memang tempat itu bukan untuk, makanya paling enak itu kalau gereja itu memang dikuduskan untuk satu tujuan. Ya kan maksud itu. Ya, jangan sampai Senin sampai Sabtu kita pakai buat dugem buat apa? Nanti Minggu buat kebaktian. Iya, iya. Tapi kan ada Pak. Ya ada memang sih. Iya, Seperti iya. itu. Bagi saya terserah, nggak apa, saya juga nggak menghakimi itu dosa, enggak. Oh, iya. Tapi kalau buat saya lebih suka sebuah tempat itu memang dikuduskan buat Tuhan. Ada sebuah kegiatan rohani. Iya. Ya kan? Masa kita mau nyampur Senin sampai Jumat ada alkohol kita jual di situ, minuman-minuman keras. Nanti Minggu buat ibadah ya. Ya tahu? Kan tidak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi gini, kamu juga tidak bisa memaksa Tuhan untuk kerja dengan sungguh-sungguh dia hadir. Gitu loh. Kamu itu aja nggak serius menyiapkan buat aku. Iya, iya. Dan kamu minta aku tuh hadir. Ya. Iya. Kayak kita gitu loh. Minta ada orang ya yang suka kebersihan. Rumah kita jorok kotor. Terus kita mau undang orang makan. Kira-kira Pastor Michael mau enggak? Rumah saya tuh kotor ya. Piringnya aja kotor banget. Terus saya undang makan. Makan Pastor Michael. Iya. Lu mau makan enggak? Enggak, Pastor. Lu walaupun lu sungkan banget. Lu aduh gimana ini ya. Ini kok kayak gini mejanya gak dilap. Iya, iya. Itu udah bercak-bercak bekas makanan. Iya, iya. Piring gak dicuci. Gelasnya berminyak. Loh. Kalau kita tuh gak nyiapin ibadah dengan sungguh-sungguh kayak gitu loh. Dan kita ini memaksa Tuhan. Hadir Tuhan pokoknya. Gua gak urusan.
Lu banyak gereja aneh loh. Dia menghidangkan, tidak menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak bicara masalah gereja besar, gereja kecil, enggak. Itu masalah persiapan rohani. Orang nggak siapan apa-apa, jorok, kotor, dan dia paksa Tuhan hadirlah hari ini di gerejaku dan lawat kami. Loh tapi kan Tuhan cinta sama, oh iya betul. Tapi caramu memperlakukan Tuhan tidak sungguh-sungguh. Kamu nyiapin worshipnya aja sembarangan kok. Ini bukan masalah alat musik yang lengkap, enggak. Mungkin satu keyboard, enggak masalah. Tapi kalau dia siapin dengan sungguh-sungguh ibadah itu, dia doa, dia latihan, persiapkan dengan sungguh, Tuhan mau hadir. Daripada lengkap musiknya, tapi kamu gak sungguh-sungguh menyiapkan. Pokoknya nyanyi aja lah sekedar. Makanya ibadah itu perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Pastor, kalau misalnya nih jemaat sebenarnya bisa datang nih, misalnya nih, kita kan punya jemaat banyak streaming nih dari luar. Terus mereka nggak ke gereja, di tempat mereka ada gereja, di dekat mereka ada gereja, ada semuanya. Tapi saya nggak pas nih gereja di kota saya. Saya pasnya sama gereja yang ada di misalnya di tempat Semarang nih. Itu gimana tuh Pastor? Apakah itu juga kita juga harus beri nasihat ke teman-teman juga? Apa yang harus dilakukan? Apakah memang ya sudah begitu aja atau mereka tetap harus kamu tetap ibadah dong atau gimana Pastor? Kalau saya menganjurkan kalau memang ada gereja lokal, datanglah bergabung di sana. Karena bukan sekedar kita itu dengan kita gereja lokal itu kita menundukkan diri pada gereja itu. Itu mau dididik, mau diajarin. Nanti yang streaming itu tambahan aja. Gitu loh. Enggak apa-apa. Ya, tapi yang main itu kamu datanglah ke gereja lokal itu. Karena kamu akan dididik. Dan misalkan kalau ada apa-apa, ada persoalan misalkan kamu sakit, kan belum tentu ya gereja kamu streaming itu bisa datang kunjungin kamu. Kamu perlu sebuah komunitas ya yang menolong kamu, mendoakan datang ke rumah sakit. Misalkan kamu ada menikah juga, ya kan? Mungkin kamu gak mungkin bisa. Masa kamu dari pulau mana terbang ke Semarang memberkatan ya kan? Kalau semua keluargamu di sana, kan gak mungkin. Tentu di tempat itu, karena itu miliknya gereja lokal. Jadi gereja yang streaming itu jadikan tambahan. Yang memang aku dibangun di gereja yang aku streaming, nggak masalah. Tapi kamu ada gereja lokal yang memang kamu di mana kamu mau submit di sana. Kalau bisa ambil waktu pelayan di sana, ya kan? Oke, Pastor. Sekarang Pastor, apa sih dampaknya kalau kita ini jarang ibadah? Pengennya nih ikut MK saja nih. Wah, ada pertanyaan nih. Pengennya ikut MK aja nih Pastor. Jadi mesbah keluarga kalau tempat kita ya atau komsel biasanya ya. Tapi gak mau ibadah nih. Apa dampaknya sebenarnya orang yang tidak beribadah itu apa sih Pastor? Dia ngomong gini, aku gak perlu Tuhan. Kan di ibadah itu kan kita gak cari pendeta loh. Nah ini salah. Kalau kamu ibadah cari pendeta, kamu salah loh. Kamu ibadah cari Tuhan. Ya kan? Loh, walaupun ada pendeta yang khotbah, ada worship leader yang mimpin, betul. Mereka adalah dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan ya kan? Tapi hati kita pengen ketemu Tuhan. Bukan ketemu pendeta. Kita pengen ketemu pendeta, kita bisa kecewa. Pendeta gak ada yang sempurna. Semua pendeta punya kekurangan, kelemahan. Gak ada yang sempurna. Nah, kalau kamu gini aku gak mau datang ibadah. Artinya kamu tanpa sengaja lu ngomong, aku gak perlu Tuhan. Detik kamu beribadah, kamu berkata aku itu perlu Tuhan. Karena kalau aku gak ibadah, aku gak dapat kekuatan, gak ibadah, aku gak dapat firman Tuhan. Gak disegarkan, gak ditolong, gak di ini. Karena aku perlu Tuhan, aku ibadah. Artinya you humble yourself dan kau menyembah dia sebagai Tuhan yang luar biasa. Di ibadah itu kita merendahkan hati kita. Iya. Oke, Pastor, dampak secara tadi kan berarti kan tidak butuh Tuhan ya. Dampak yang akan nanti dirasakan oleh orangnya langsung gitu Pastor. Maksudnya setelah sekian waktu mungkin ngomong jangka pendek mungkin jangka panjang untuk orang-orang yang sudah jarang ibadah nih, sudah malas-malasan ibadah sendiri. Berarti akan seperti apa nih Pastor biasanya? Nanti hatinya kebal. Dia gak bisa sensitif dengan Tuhan lagi. Oke. Dengan dosa juga gak sensitif. Nah, detik kita itu gak sensitif dengan Tuhan. Nanti dengan dosa, dengan kesalahan, pelanggaran, gak sensitif, gak bisa kerasa lagi. Karena kayak orang yang kena penyakit itu ya. Kusta, kehilangan kusta. Kehilangan syarafnya. Karena gini, waktu kita itu dekat dengan Tuhan, kita punya sebuah kesensitifan dalam spirit kita. Misalkan sensitif dengar suara Tuhan. Ya kan, bisa dengar Tuhan ngomong-ngomong apa, kehendak Tuhan apa, perintah Tuhan apa. Dengan dosa kita. Ya,
Bukan dosa yang kasar, dosa yang halus. Kamu iri, kepahitan, marah, kecewa. Saya langsung sadar. Omongan yang kasar, yang gak berbagam. Langsung, aduh salah gue mau. Ya kan? Makin dekat dengan Tuhan makin sensitif. Tapi kalau kamu tuh jauh dari Tuhan, tingkat kesensitifanmu, kepekaanmu menurun. Bahkan kamu berdosa, santai kok. Gak kerasa. Gak kerasa. Dan itu kan bahaya. Detik kamu makin jauh, kamu udah gak kerasa. Bahkan berbuat dosa yang besar aja, kamu maklumi, gak apa-apa kok. Nah ujungnya kan binasa. Karena kan di gereja kita dengar firman yang akan menegur, mengingatkan kita gitu selalu. Iya, menemplak kita, menyadar, oh iya salah ya. Kita mesti balik kepada Tuhan nih, apa yang Tuhan mau. Sadar gitu loh. Nah tapi kalau kita jauh, lo gimana? Gak bisa lagi hilang rasa itu. Sedangkan MK sendiri bisa gak menggantikan pastor? Komsel itu bisa menggantikan ibadah atau gereja gak? Karena kita juga sebenarnya komsel itu bukan ibadah. Sejujurnya. Loh, memang bisa sih dianggap ibadah gini. Kan di komsel sebenarnya kita membangun sebuah kelompok kecil di mana kita saling menguatkan, ya kan? Saling lebih bonding terikat di situ, ya kan? Kayak family, as a family. We build a relationship as a family di situ, kayak keluarga. Nah, tapi di sana kan nggak kayak ibadah. Lebih baik kita sharing, saling sharing, tukar persoalan, ya kan, ngomong persoalannya, nanti pemimpinnya teman yang lain memberikan pertolongan, menguatkan, didoakan, ya kan. Jadi itu lebih banyak kalau MK itu banyak ke fellowship ya, antara satu kelompok itu fellowship, saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau ada yang sakit dikunjungi, ya kan, sehingga kelompok itu bisa ada yang care gitu loh, ada yang peduli. Karena kalau satu pendeta kayak saya ini suruh care semua sekian ribu kan nggak mungkin. Saya nggak tahu juga. Tapi di MK itu lebih gitu. Ya kan, jadi pertemuan itu, loh bisa nggak kita ngalami Tuhan? Oh bisa. Jadi pikir enggak gitu loh. Tapi kamu nggak bisa menukar pertemuan yang itu yang MK dengan ibadah ya. Itu tetap nggak bisa ditukar. Oke. Pastor, jadi bedanya apa sih dengan KKR? Kan kadang juga ada KKR. Biasanya KKR lebih ini ya Pastor ya, lebih istilahnya lebih kerasa buat orang daripada ibadah-ibadah biasa. Sehingga banyak orang lebih suka, saya kalau KKR aja baru mau datang Pastor. Itu gimana tuh Pastor? Tapi sekarang itu KKR sudah sangat berkurang ya. Udah sangat drop banget ya kan. Dan gini peminatnya juga sudah mulai gak terlalu banyak ya. Karena gini, karena kita kan masing-masing udah punya gereja lokal. Ya kan. Kalau ada kumpul-kumpul KKR besar itu kurang. Nah KKR zaman dulu, zaman saya itu ya. Sebenarnya itu untuk memicu ya. Memantikkan api untuk dijalankan lagi. Ya kan kadang-kadang kita itu di gereja kita mungkin ya, kita ngalami suam ya kan. Karena gini, kita mesti jujur ngomong bahwa ada gereja-gereja yang memang tidak menyiapkan sungguh-sungguh segala sesuatunya. Sekedar, nah itu juga kesalahan dari hamba pendetanya juga saya ngomong. Makanya saya ini harus koreksi diri saya terus. Saya mengoreksi diri saya. Saya harus serius, sungguh-sungguh menyiapkan sebuah ibadah. Gak boleh sembarangan. Tapi ada memang pendeta-pendeta yang saya gak tahu kenapa asal. Karena mungkin banyak stres, tekanan juga, ada pendeta juga stres. Ya kan? Sehingga dia gak bisa fokus menyiapkan sebuah ibadah yang baik. Gak ada persiapannya. Karena memang ya sudah, dan mereka mungkin bosan juga ya. Ada yang bosan loh pendeta itu. Karena tiap minggu ketemu orang itu lagi. Dan mungkin jemaat itu menjengkelkan. Mungkin loh. Buat dia. Loh saya dengar banyak cerita. Ya, kalau saya pas pelayanan keluar, dengar komplain, dengerin sungguh-sungguh dari pendeta. Itu saya juga dengerin kadang-kadang. Memang saya tidak banyak bergaul sih. Tapi kadang-kadang saya pelayanan di gereja kecil, dengerin komplain mereka. Aduh, kami ditekan dengan para majelis nih berat. Kami ditekan gini, gak boleh gini, gak boleh itu. Wah, keluar semua ada. Membuat pendeta itu pun tertekan. Sehingga hari Minggu itu gak bisa memberikan maksimal. Ya udahlah, aku aja diginiin. Ya, akibatnya ya sudah. Berefeklah ke jemaatnya juga. Gitu, karena gak ada preparation yang sangat bagus. Atau mungkin ada pendeta aja juga gereja kecil ya kasihan. Mesti kerja, cari uang. Sehingga waktunya itu habis untuk cari uang, untuk menghidupi dia sendiri. Supaya dia tetap bisa bertahan di gereja itu, melayani. Nah, itu kasihan. Sehingga fokusnya lama-lama hilang.
Persiapannya untuk gereja itu kurang. Karena dia lebih banyak capeknya di cari uang untuk supaya dia bisa bertahan jadi pendeta di situ. Nah itu juga bisa terjadi. Nah akibatnya apa? Jemaat juga ngerasa, kenapa ya gereja kita kok suam? Gak ada gini. Ya karena pendeta gak punya persiapan. Jemaatnya juga gak support. Kompleks lah persoalannya. Sehingga hari Minggu itu bukan lagi jadi hari yang menyenangkan. Malah jadi beban ya buat kita ya. Beban. Ibadah jadi beban, bukan jadi sukacita. Ya, makanya butuh kadang seringkali ada KKR. KKR ada itu ya itu menolong. Untuk memantikan api lagi. Supaya semangat lagi setiap gereja-gereja yang tapi banyak yang komplain gini. Iya pas KKR semangat, setelah itu balik lagi. Ya kan? Jadi tetap bagaimanapun ibadah gereja gak bisa digantikan ya Pastor ya. Ibadah mau di MK, mau itu namanya MK, mau namanya streaming, KKR sekalipun yang mungkin memberikan semangat begitu luar biasa. Kemudian doa di rumah mungkin tidak bisa menggantikan namanya ibadah kita untuk datang ke rumah Tuhan di mana Dia akan memberikan satu berkat karena itu memang spesial ya Pastor ya, rumah ibadah ya. Nah, Pastor bagaimana sih caranya ngatasi rasa bosan atau kekeringan rohani nih saat kita beribadah nih? Seringkali ini ada katanya pikirannya melayang-melayang saat ibadah. Nah gimana tuh Pastor? Supaya kita gak punya pikiran melayang-layang katanya waktu ibadah. Saya ini pendeta, tapi saya juga dulu pernah jadi jemaat ya kan? Nah saya sampai hari ini tiap kali hari Minggu itu adalah hari yang menggairahkan buat saya. Sampai hari ini loh. Saya mungkin sedang menjaga stamina rohani saya. Sehingga hari Minggu itu bukan jadi hari yang membosankan, melelahkan. Wah khotbah lagi, mau khotbah apa ya? Saya itu excited sekali. Memang untuk menyiapkan sebuah khotbah itu sangat perlu doa terus saya ya. Tuhan ngomong apa ya ini ya? Karena saya kan tidak bisa baca buku saya khotbahkan apa. Kan terus khotbah orang lain saya khotbahkan aja gitu. Lebih enak sih. Tapi kan saya mesti doa, ada AI ya. Saya doa sungguh-sungguh Tuhan. Ini kadang-kadang itu ada masa stres. Tapi begitu saya dapatkan firman, revelation dari ayat-ayat ini. Wah saya itu sangat bergairah. Wah Tuhan ini hari Minggu luar biasa nih, Tuhan mau ngomong apa ini. Tuhan mau bicara apa lagi. Ini dan membuat saya itu selalu terpacu. Jadi hari Minggu itu jadi hari yang menggairahkan. Bagi saya jadi gak membosankan dia. Kita sebagai jemaat juga, kita pasti nunggu gini ya. Aduh mau ketemu nih sama Tuhan hari Minggu nih. Mau ngalami yang luar biasa nih. Nah kalau kita itu sikap hati kita pengen ketemu dengan Tuhan. Ngalami sesuatu lah. Pokoknya aku tahu ini hari Minggu ini ada sesuatu yang luar biasa. Buat aku pribadi. Ya ngomong gitu harusnya. Maka dia tuh sangat bergairah. Hari Minggu itu. Dia akan tunggu waktu itu. Kan dia tahu Tuhan akan buat sesuatu buat aku. Aku lagi nunggu sesuatu. Nah makanya dia itu. Pastor sering tuh kan orang di pas ibadahnya tuh loh Pastor. Soalnya lagi duduk gini terus pikirannya tuh kemana-mana gitu. Ya karena gitu loh. Kalau kamu sudah punya persiapan yang bagus. Serius dengan Tuhan. Kamu sudah mau aku mengharapkan sesuatu. Kamu udah akan kayak gitu. Kenapa kamu bisa kayak gitu? Artinya tadi itu cuman absen. Akibatnya waktu kamu dengar khotbah. Terus kamu mulai mikir. Setelah ibadah ini makan apa ya? Waduh enak makan nasi ayam di sini ya di situ ya. Loh itu normal semua orang kayak gitu pikirannya. Ya kan? Nah, tapi bagaimana kita ini mendisiplin menundukkan pikiran kita. Ya kan? Pas ibadah dengar khotbah, dengerin sungguh-sungguh. Pas puji-pujian lu ikut menyanyi menyembah Tuhan. Kalau kamu semua terlibat, fokus ke sana. Sekarang pertanyaannya kenapa kamu melayang-layang pikiranmu? Berarti artinya kamu sedang punya fokus lain. Kalau fokusmu di ibadah, fokusmu di firman, kamu akan sungguh-sungguh memperhatikan. Tapi fokusmu di mana? Di pikiranmu ada fokus makanan. Makanya langsung ganti melayang-layang. Karena memang kamu ke gereja gak fokus. Ya kan? Kamu tidak cari Tuhan, lagi supaya cepat-cepat aja kebaktiannya ini. Nah, kok lama ya? Nah, begitu kok lama ya? Langsung nasi ayam, soto, pecel semua keluar. Nanti habis itu mau belanja ini, belanja itu, kebutuhan itu. Langsung kenapa? Karena hari itu kamu gak fokus ke sana. Berganti pikiran. Jadi memang harus mematikan ini ya Pastor ya. Keinginan waktu sebelum ibadah masih. Padahal fokus. Gini loh, cuman 2 jam kok. Maksimal ya, cuma 2 jam. Ada gereja yang 1 jam, 1 jam setengah. 2 jam. Saya gak nyalain gereja. Itu masing-masing gereja bebas.
Mau milih sejam, sejam setengah, 2 jam bebas. Kita pokoknya mau cepet-cepetan, ya terserah gak apa-apa. Itu hak gereja itu. Gereja lain juga gak boleh komen. Jelek-jelekin, gak sesat ini enggak. Nanti yang lama juga jangan dikomenin. Lama-lama ya kan. Gak usah, masing-masing gereja dapat revelation, pewahyuan sendiri. Yang dari Tuhan. Kalau mau disuruh Tuhan 1 jam, kerjakan aja. Ya toh? Tapi kamu gak usah ikut-ikutan. Itu persoalannya. Kalau emang gereja disuruh 1 jam, 1 jam aja. Ya misalkan puji-pujian 15 menit. Khotbah 30 menit. Terus 15 menit pengumuman. Ya selesai. 1 jam bisa selesai. Gak apa-apa kalau disuruh Tuhan. Tapi kami belum puas. Lah, ya kalau kamu belum puas ya kamu boleh cari mungkin gereja yang agak panjang. Yang bisa memuaskan keinginanmu itu loh. Tapi gak usah ikut-ikutan. Oh lagi tren ya yang pendek, kita ikut pendek aja. Kalau kita cuma karena ikut-ikutan, nah itu gawat. Ya kan? Loh sekarang itu orang lagi cari yang pendek-pendek kebaktiannya. Supaya banyak orang datang. Nah motivasinya bukan cari Tuhan lagi. Supaya banyak orang datang, supaya orang senang ini. Kita beribadah bukan menyenangkan orang loh. Kita datang beribadah itu menyenangkan hati Tuhan. Loh kenapa jadi geser? Menyenangkan hati manusia. Supaya jemaat tuh puas kebaktiannya. Senang pendek kebaktiannya, sepulang puas. Loh kalau kita ngejar yang itu menyenangkan hati manusia. Loh kalau kita itu punya toko atau restoran, betul kita menyenangkan hati pelanggan. Ya kan? Kalau nanti pelanggan gak suka, dia tinggal, makanannya gak enak ditinggal, ya kan? Maka kita harus. Tapi kalau gereja, kita bukan menyenangkan hati pelanggan, menyenangkan hati Tuhan. Waktu Tuhan disenangkan, dia bekerja, dia akan menjamah semua yang hadir. Ya kan? Sehingga mereka itu dipulangi, dipuaskan oleh Tuhan. Jadi kita itu beribadah tujuannya memuaskan itu, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Iya karena kenapa ada juga yang tanya nih. Ibadah HT itu lama sekali Pak Victor katanya gitu. Bisa 2 jam kadang 2 seperempat, seperempat ya. 2,5 jam bisa kalau ada sekali-sekali sih ya. 2/4. Tapi biasanya 2 jam itu lebih dikit lah gitu ya. Itu ya bagaimana harus melihat sikap jemaat berkata bagaimana harus bersikap nih. Karena gitu loh. Dari dulu emang 2 jam dari dulu. Ya kan? Dari dulu. Udah ini 2 jam itu bukan barusan loh. Emang dari dulu. Ya kan? Dia bang 2 jam gini. Yang berubah bukan jamnya kok. Yang sedang berubah hati kita. Gitu? Yang berubah bukan jamnya. 2 jam tetap dari dulu. Tapi ketika 2 jam kok sudah susah ya. Kok berat ya. Yang berubah bukan jamnya. Hati kita yang sudah berubah. Kalau kamu dengan Tuhan on fire cinta Tuhan. Maka kamu tetap 2 jam itu. Tuhan kok kurang ya. Aku masih pengen ngalamin kok. Kok udah selesai. Selalu cepat ya Tuhan. Ya kan? Karena buat 2 jam itu waktu yang sangat singkat. Bayangkan sepanjang minggu. Kamu hanya berikan 2 jam waktumu untuk Tuhan. The rest you enjoy. Sisanya kamu nikmati buat hidupmu sendiri. Lu kerja, jalan-jalan, tidur, istirahat. Semua kamu kerjakan. Hanya 2 jam 1 minggu. Itu pun kamu sudah komplain. Tuhan kenapa 2 jam? Kenapa gak setengah jam aja Tuhan? Bayangkan. Kamu dengan Tuhan sikapmu kayak gitu. Loh itu gak sadar loh. Tapi kalau kita mau terbuka pikiran kita. Kamu cuma kasih 2 jam. Tapi kamu udah komplain begitu banyak. Tuhan kenapa kau lama banget gini. Tuhan yang terdengar itu. Gimana rasanya? Kalau kamu seorang ayah kamu ayah ya. Kamu kasih anakmu semua. Semua kamu kasih ini. Kamu pengen, ayo nak, pergi papa yuk makan malam sebentar. Makan malam. Sepanjang minggu dia kuliah, dia kerja, dia sibuk macam-macam. Kau cuma ngajak makan malam. Sebentar. Enggak pak, aku sibuk. Papamu gimana perasaan seorang papa? Bahagia gak? Oh enggak apa-apa nak, kamu sibuk aja. Dia akan sedih. Dia sudah seminggu, aku yang ngasih semua. Untuk urusan satu ini aja ketemu. Aku ajak makan malam. Ditolak. Yang cuma sejam mungkin 2 jam itu. Ya kan? Nah kita ini tanpa sadar loh. Hatimu udah berubah. Cintamu udah berubah. Ya kan? Nah itu yang paling baik. Itu kenapa dikatakan. Di kitab Wahyu itu loh. Dengan jemaat di mana itu ya. Kamu tidak sadar bahwa kamu sudah kehilangan kasih mula-mulamu. Nah itu dia.
Yang dulu gereja gak pernah berubah 2 jam. Hatimu yang berubah. Sehingga sekarang semua jadi komplain. Sungut-sungut. Kenapa lama? Kenapa susah? Kenapa seperti ini? Kamu tidak sadar. Kamu udah kehilangan kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan. Iya. Cuma Pastor kan mungkin ada pertanyaan tadi. Memang harusnya 2 jam. Ibadah tuh gimana sih? Dulu kan sebenarnya tidak ada zaman dulu misalnya zaman Yesus nih. Semua 2 jam. Iya. Zaman Yesus masih kok bisa ada muncul tiba-tiba Anda petik misalnya gini, ada pemahaman ya ibadah mungkin ya 2 jam gitu kan. Atau ibadah itu harus 1 jam atau ibadah itu harus 1,5. Ada yang bilang 3 jam atau dan sebenarnya kan tidak ada patokan juga ya Pastor ya. Jadi nggak selalu harus ibadah itu harus 2 jam atau memang harus 2,5 atau gimana. Nah sebenarnya bagaimana itu kok bisa ditentukan begitu Pastor menurut Pastor Victor sendiri atau pengalaman Pastor? Karena itu dari kebijakan sebuah denominasi masing-masing gitu loh. Ya kan? Iya. Karena memang tidak ada Tuhan ngatur harus sekian. Tapi karena dihitung waktunya, kita menyiapkan waktu untuk puji-pujian sekian, ya kan? Firman sekian, ya kan? Hari sama masih tetap semua gereja ada ditentukan waktunya sekian. Kemudian ada pengumuman sekian, diatur, ya lah kira-kira 2 jam lah, ya kan? Zaman dulu loh ya. Misalkan dulu itu puji-pujian 45 menit, ya kan? Kemudian firman 45 menit, sudah berapa itu? 1,5 jam. Ya kan? Lain-lain ada persembahan, ada pengumuman, ya hitunglah 1/2 jam kira-kira, ya kan? Kalau ada penyerahan anak, ada macam-macam lah gitu ya. Jadi kita spelling waktunya 45, kemudian 30 ya 2 jam, ya kan? Itu udah dari dulu. Nah, karena pandemi, karena itu cepat-cepatan, dipercepat aja. Puji-puji dipotong 15. Kemudian firmannya 30, pengumuman 15 jadi 1 jam, ya kan? Setelah itu berubah bisa 1 jam, 1,5 jam, ya. Gara-gara menyesuaikan dengan keadaan. Tapi gini loh, kalau kita masih punya waktu dan tidak ada batasan. Dulu pas pandemi udah komplain. Kenapa gak ada kebaktian? Mau, ya kan? Begitu dikasih, protes. Kenapa kok lama-lama? Ketika pandemi gak boleh kebaktian, orang gelisah semua, ribut semua. Kenapa gak ada ibadah? Kita pengen ibadah. Nah, itulah manusia. Ketahuilah, kalau gak ada nyari, kalau ada gak dicari. Pengennya yang pas semua tuh Pak. Ya. Kalau enggak ada jangan kurang banget, jangan lebih banget ya. Harus pas. Nah, sekarang memang kebiasaan gereja, saya nggak nyalain juga sih. Bebas setiap gereja itu. Pakai waktu. Ya kan? Misalkan puji-pujian dibatasin 30 menit atau 20 menit. Ya, harus pokoknya selesai. Khotbah 30 menit. Kalau enggak udah ada alarm belakang. Stop. Gua nggak urusan. Berhenti nggak? Kalau nggak berhenti, musik naik. Di-cut semua. Saya ngelihat itu boleh sih, terserah. Tapi saya gak akan mengerjakan, saya tidak akan. Kalau gereja lain mau mengerjakan silakan. Dan saya gak menghakimi juga, biar aja. Karena kalau buat mereka bilang, kami mau nyanyi seperti gini kok. Ya itu hak mereka. Tapi buat saya gak mau. Saya gak mau ada tamu tiba-tiba cut, tutup, selesai. Sementara mungkin Tuhannya masih mau bicara. Loh, kok tahu Tuhan mau bicara? Nah, itu kan? Selalu gitu loh. Kok puji-pujian bisa kan diatur? Kita harus ngatur Tuhan. Dia harus berhenti, nggak boleh. Ya kan kita bisa mengatur Tuhan. Puji-pujian 30 menit, stop pokoknya. Tuhan mau kerja dia ada. Buat kami 30 menit. Loh kita itu kadang-kadang, Tuhannya siapa ya? Karena sering gini Pastor, karena juga dikatakan begini, roh itu tertib kan gitu. Jadi ya sudah semua bisa diatur, dia harus ngikut pokoknya roh ini karena dia kan tertib Pastor. Jadi waktunya semua harus sesuai schedule, sesuai dengan ini. Emang roh yang tertib itu memang begitu Pastor atau gimana sih pengertiannya? Gitu, itu kan menurut orang. Tertib itu aku bisa mengendalikan Tuhan. Nah buat kita itu tertib. Aku bisa kendalikan Tuhan. Bukan Tuhan mengendalikan kita loh. Kau mau gak dikendalikan Tuhan? Atau kita yang mengendalikan Tuhan? Gitu? Buat kita tertibnya itu kalau Tuhan aku bisa kendalikan. Gak usah macam-macam Tuhan, 30 menit pokoknya puji-pujian. Lu mau kerja udah bisa. Khotbah gak ada altar call sudah. Pokoknya sudah habis waktunya dia. Mau tahu gak bisa. Karena tertib bagi aku tertib adalah cukup 30 menit khotbah, stop. Gak boleh apa-apa lagi. Lu tertibnya yang mana sih? Tertib Tuhan atau tertib kita? Yang kemauan siapa yang kita sedang kerjakan. Dan maaf, gereja sedang mengerjakan hari itu.
Iya. Aku yang akan ngatur gereja. Jadi karena di gereja ini aku pemimpinnya, aku yang ngatur. Padahal pemimpin gereja siapa sebenarnya? Tuhan toh? Iya. Iya. Loh ya itulah kenyataan. Ya kita ngomong belak-belakan aja, tidak usah ngomong munafik-munafikan. Billy Graham pernah berkata kan 90% Gereja jalan. rutinitas gereja akan Jalan. terus berjalan Tanpa Roh sekalipun Kudus. Tanpa Roh Kudus. Iya. Kenapa Roh Kudus mau berhenti? Karena kamu yang ngatur, pokoknya aku gak mau urusan, 30 menit selesai. Iya. Gak ada urusan, supaya tertib gitu loh. Iya. Nah, jadi yang jalan itu kemauan kita, bukan maunya Tuhan. Loh, apakah 2 jam itu pasti Tuhan? Enggak juga. iya. Loh, kita gak bisa mengklaim kalau sudah 2 jam artinya kita ngikuti Tuhan. Enggak. Bisa juga kita keras kepala. Gitu? Iya. Harus udah berhenti kita masih terusan. Ya bisa. Oke. Jadi pokoknya sama-sama ada kekurangannya. Iya. Tapi gini, siapa yang memerintah di gereja itu sekarang? Tuhan atau kita? Iya. Gitu. Kalau kamu ada hamba Tuhan khotbah lu pasang berhenti stop. Pasti bukan Tuhan. Kamu sudah menghentikan. Ya nah, udah ketahuan kan? Iya. Sementara hamba Tuhan itu masih ada pesan Tuhan lagi yang mau disampaikan. Iya. No, stop. Berarti kita sadar bukan Tuhan yang kerja di situ. Kita menghentikan Tuhan. Iya. Jadi begitu membatasi itu pun sesuatu hal yang mesti dikaji itu ya, dia Iya. hati-hati ya Pastor ya. Betul. Tidak boleh membatasi yang namanya pekerjaan Tuhan. Iya. Roh Tuhan mau bekerja, sedangkan kita itu seringkali banyak gereja dan kita juga membatasi. Iya. Karena kadang bosan juga Pastor, saya lihat juga ada yang komplain juga mungkin. Itu lagi orang didoain lagi susah-susah gitu. Saya kan enggak. Jadi kayak males nungguin gitu sambil sambil duduk kan nungguin orang yang lagi didoakan di altar call di depan dan sebagainya. Seringkali ada jemaat-jemaat yang ini kenapa sih harus lama-lama gini gitu loh. Didoain lagi. Orang itu lagi mungkin yang maju. Orang itu lagi. Saya kan baik-baik saja Pastor. Kenapa saya harus berlama-lama akhirnya ibadahnya gitu. Bagaimana Pastor? Kalau saya ketemu orang gitu bagus, tukar aja. Yang orang lagi susah itu duduk di tempatmu, yang lagi bagus, kaya, limpah, dan kamu yang lagi susah. Ditukar. Gimana perasaanmu? Karena orang itu kamu gak pernah tahu bagaimana kebutuhan dia. Betapa susahnya dia. Sebagai pendeta, saya ini belajar mengerti. Saya mungkin lagi gak ngalami di tempat mereka yang susah itu. Tapi saya tahu Tuhan yang nyuruh, saya doakan dia. Supaya orang yang tertolong hidupnya. Betapa dia bahagia kalau sampai dia dilepaskan dari persoalan yang dia sedang lewati. Kita gak pernah tahu betapa dalam yang dia hadapi, betapa sakit yang dia lewati, betapa sukar yang dia hadapi. Kita memberikan waktu kita 15-20 menit mungkin. Mendoakan mereka supaya tertolong. Sebentar kita ini gak punya persoalan. Kita komplain. Gitu loh. Kadang-kadang kita manusia itu egois kok. Egois. Coba ditukar posisinya. Kamu yang lagi maju didoakan. Tentu kamu akan sangat bahagia. Tetap di tengah persoalanmu yang berat ini. Kamu sendirian, ada orang hamba Tuhan yang mau doain kamu. Di situ kamu belum ngerasain, penting ya di altar call itu. Sambil nangis, ancur hati. Semua persoalannya didoakan, ditolong, dan dapatkan kelegaan. Berarti respon jemaat harusnya gimana? Harusnya juga ikut mendoakan ya Pastor ya? Harusnya. Kalau gini, datang maju ke depan juga, mendoakan bantu. Di belakangnya, aku support teman-temanku ini ya. Karena itulah jemaat yang mula-mula. Mereka saling bersatu, saling menolong, saling menguatkan, saling bantu, saling berbagi. Itu jemaat yang mula-mula. Oke Pastor. Nah Pastor kan ibadah itu kan macam-macam di dalamnya ada susunan-susunannya gitu. Nah sebenarnya gimana sih, ada kan gaya-gaya liturgis yang berbeda mungkin ya dalam ibadah ya Pastor ya. Ada bahkan yang kontemporer terus bebas. Wah macam-macam gitu, nyampur sana sini. Nah sebenarnya ada gak sih patokannya yang maksudnya harusnya begini nih ibadah yang benar tuh seperti ini, atau memang setiap sinode mungkin punya sendiri-sendiri atau setiap tempat bisa punya sendiri-sendiri aturan-aturan seperti itu? Setiap sinode punya kebijakan, ya kan, kayak gereja Protestan memang ada aturannya, di depan ada gini tata liturginya. It's okay aja, jalanin aja. Tapi kita kan tidak usah ngomong yang Protestan karena saya nggak tahu juga ya kan. Kita ngomong yang aliran Pantekosta atau karismatik ya kan. Ada di depan ada puji-pujian, ya penyembahan, ada firman. Setelah itu
Kadang-kadang ada altar call Ya. ya kan. Setelah itu baru ada persembahan, Ya. pengumuman ya kan. Udah apa yang ada itu bisa kita buat, oh ya udah lewatin aja kayak biasa. Puji-pujian, firman, siapin aja, selesai. Iya. Tapi apakah kita itu pengen, Tuhan aku gak mau ya sekedar puji-pujian ya. Bagaimana supaya puji-pujian ini aja luar biasa ya. Gimana Tuhan bisa kerja. Orang-orang pun di tengah-tengah menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu bisa ada lawatan Tuhan buat hidupnya. Dalam firman Tuhan. Gak sekedar aku bacain ayat aja. Tapi aku persiapkan sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Saya firman aku sampaikan itu benar-benar mengubah hidup jemaat. Iya. Karena aku ini menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya kalau kita mau semua, makanya preparation sangat penting. Oke. Sungguh-sungguh sehingga yang puji-pujian buat orang lain biasa, kita enggak. Kita berikan sebuah nilai lebih sungguh-sungguh. Firman tempat lain biasa kita siapin yang sungguh-sungguh. Minta pewahyuan Tuhan, Tuhan mau bicara apa. Nah kalau kita serius, itu beda loh ibadahnya. Lu betul sama-sama nyanyi, sama-sama dengar firman, tapi beda. Karena Tuhan bekerja di sana, karena sungguh-sungguh orangnya menyiapkan. Oke. Pastor, apakah dalam ibadah itu memang harus ada sampai pujian, ada penyembahan, harus ada memang susunan isi dari ibadah itu sendiri harus ada hal-hal itu semua. Nah, kalau nggak ada yang spesial, ya udah itu, karena itu melingkupi sebuah kebutuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, nyanyi, memuji Tuhan, kita memberikan pengagungan, pemujian pada Tuhan, syukur kita pada Tuhan, ya kan? Di satu sisi. Waktu kita dengar firman, kita mendengarkan dari Tuhan. Yang satu sisi kita memberikan dari Tuhan sesuatu ya kan. Di sisi lain kita mendengar dari Tuhan ya kan. Supaya komplit hidup kita, betul kan? Nah setelah itu yang kayak pengumuman apa ya oke lah untuk announcement supaya mereka ngerti. Iya, persembahan we give to the Lord. Kita kasih lagi kepada Tuhan. Ya kan? Jadi ada sebuah timbal balik, sebuah kelengkapan gitu loh. Di mana kita memberi dan kita menerima, ya kan? Ya makanya sebuah ibadah itu ada dua hal itu, ya komplit. Tapi gini, kalau sampai Tuhan intervensi, ya kan? Tiba-tiba dalam puji-pujian, wah Tuhan sudah bisa ngalir, tiba-tiba di tengah-tengah puji-pujian, sudah disampaikan misalkan kata-kata nubuatan di sana, dibacakan ayat-ayat firman, sehingga tiba-tiba, aduh ini kayaknya udah khotbah gak bisa nih. Harus tetap menyembah Tuhan, dikasih lepaskan kata-kata nubuatan, firman dilepaskan, ya udah flow aja. Berarti tidak lagi diatur dengan rangkaian tadi, tapi udah gantian malahan. Iya kan, nyembah tiba-tiba dikasih ayat, ya kan? Nyembah tiba-tiba dapat nubuatan, ucapan-ucapan hikmat apa itu. Ya udah, jalan aja. Nah, makanya kita selalu memberikan tempat buat Tuhan. Fleksibel. Ya kalau dengan gitu, makanya gereja itu akhirnya bisa bertumbuh, berkembang dengan enak, bagus. Gara-gara kita fleksibel jalannya gitu. Tapi nggak mengurangin loh jatahnya. Jadi ada kebebasan di dalam roh Tuhan bekerja selalu ya Pastor ya, memberikan kebebasan, bukan kekacauan sebenarnya, bukan sesuatu yang kacau tapi sesuatu hal yang bebas. Iya. Di mana Tuhan itu diberi keleluasaan ya. Nah, memang saya bersyukur di gereja ini kita kan belajar sebenarnya di HT. Apalagi di zaman dulu Pastor, di gereja yang lama lagi kita itu bahkan zaman dulu nggak ada list lagu itu nggak ada loh Pastor. Nggak ada, Kita kan sebagai saya juga pemain musik itu jujur waktu kalau mau ibadah itu hatinya itu sudah deg-degan banget tuh, karena kadang listnya apa, WA-nya tiba-tiba di depan dapat berubah semua. Jadi apa yang dilatih kadang nggak kepake. Dan seringkali orang-orang mungkin kalau orang lihat di luar pasti orang berkata, wah ini tidak profesional sekali ini. Ini tidak bagus sekali nih, sudah latihannya apa, kemudian yang dinyanyikan ternyata berbeda, ganti semua gitu loh. Tapi saya melihat bahwa itu pertama mendidik kita juga sebagai pemain musik untuk bisa belajar lebih lagi. Dan saya melihat mungkin itu tadi, bagaimana sih Pastor sebenarnya hadirat Tuhannya. Betul gitu. Memang kita prepare harus, preparation kayak kita kasih list latihan itu harus. Tapi gitu loh, selalu buka kesempatan buat Tuhan waktu dia mau intervensi kita. Kita boleh menyiapkan itu bagus, harus. Jangan gini, gak usah persiapan. Nanti biar Tuhan ngalir sembarangan aja. Enggak, siapkan dengan bagus. Tapi berikan sebuah ruangan buat Tuhan mengintervensi. Kalau tiba-tiba Tuhan mau lagu ini, lu kok bisa tahu? Makanya kita perlu kepekaan dengan Tuhan. Ya kan, tiba-tiba Tuhan minta lagu ini, kita kerasa dalam hati kita, kok Tuhan minta lagu ini ya.
Kadang-kadang semua lagu yang kita siapkan sukar kadang-kadang nyanyinya, berat. Dan tiba-tiba Tuhan kasih lagu ini, Tuhan memberikan dorongan di hati kita. Ubah, gak salah, ngalir aja. Dan tiba-tiba suasana hadirat Tuhan berubah, lewatin. Ya kan? Jadi latihan khotbah sama. Siapkan dengan bagus. Jangan gini, aku gak mau nyiapin khotbah sembarang aja. Aku nunggu Tuhan, pokoknya Tuhan ngomong tak omongin. Nanti kamu akan kacau khotbahmu, jelek. Tapi kalau kamu siapin. Tapi kalau di tengah-tengah kamu khotbah tiba-tiba Tuhan mengubah arahnya. Ikutin aja. Karena Tuhan sedang punya maksud tertentu dalam ibadah hari itu. Ikutin aja ya. Kayak saya juga kan anak musik kan, ketika saya sebelum firman saya nyanyi. Enggak, saya gak pernah kasih tahu lagu apa. Saya juga gak tahu sebenarnya. Jujur saya juga gak tahu. Tiba-tiba nyanyi lagu ini. Tiba-tiba Tuhan kasih sambung lagi satu lagu. Ya udah saya nyanyi 2. Kalau disuruh 1 ya 1. Kalau 2 suruh 2. Saya gak pernah tahu lagu itu. Tiba-tiba di dalam hati muncul lagu ini. Dan ketika dinyanyikan, itu benar-benar Tuhan, hadirat Tuhan kuat, orang disentuh, dijamah. Loh saya tahu, Tuhan intervensi. Karena gini loh, Tuhan tuh punya selera. Ya kita kan punya selera. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Ya, bukan cuma bentuknya kayak Allah, enggak. Tapi cara berpikir kita, keinginan kita tuh mirip Tuhan loh. Cuma gara-gara dosa banyak berubah. Tapi kayaknya selera. Manusia punya selera. Ya kan? Aku suka ini. Loh, Tuhan bisa gak suka itu? Bisa loh. Jangan dipikir Tuhan tuh plain perasaannya, gak punya perasaan. Dia punya. Dia mau ini, suka ini, dia gak suka yang ini, dia punya. Nah, boleh gak Tuhan pilih lagu? Aku pengen hari ini, lagu ini. No. Pokoknya lagu ini Tuhan. Tuhan mau suka gak suka, gue nyanyi ini pokoknya. Maukah engkau mengizinkan engkau suka apa? Dan tiba-tiba aku suka lagu ini. Karena dia punya perasaan, dia pengen. Waktu kau nyanyikan itu lagu surgawi yang dahsyat. Membuat orang semua dilawat, kenapa? Tuhan disenangkan. Waktu dia senang dengan lagu itu dia hadir. Dia menyatakan kuasanya sesuatu yang terjadi. Karena dia pas dengan hatinya, dengan seleranya. Lah itu loh, WL harus cari itu, mengejar itu. Mengejar selera Tuhan. Pengkhotbah sama. Tuhan suka ini, sampaikan. Dia pengen ngomong. Kita mau gak usah ngomong Tuhan, aku yang ngomong. Tuhan pengen nyampaikan pada umatnya itu loh. Pesan, satu pesan. Misalkan pesannya apa? Aku mengasihi mereka. Pesanmu lain. Gak kayak Tuhan. Ya sudah biasa. Tapi kalau sampai kamu bisa menyampaikan pesan yang dia ingin ngomong. Dan kamu sampaikan itu. Wah, betapa dahsyat pesan kita. Gak usah khotbah hebat. Satu patah kata dari Tuhan aja itu. Yang kamu sampaikan itu dahsyat hasilnya. Itu loh. Nah karena itu kita perlu kepekaan dengan Tuhan. Jadi ibadah kita itu harus semua peka. Yang mimpin pujian, pemain musik, pengkhotbah, ya kan? Semua yang terlibat di sana. Bahkan nih yang punya dapat jatah mungkin penyerahan anak harus peka. Lu doain tiba-tiba Tuhan buat apa? Kerjakan. Ya kan? Altar call yang mendoakan, para pendoa juga harus peka. Kalau kepada orang di altar call, lu tumpang tangan. Kalau kau dapat perkataan Tuhan ngomongin, Tuhan mau ini. Itu dahsyat perkataanmu loh. Ya kan? Kalau kita semua berdasarkan apa yang Tuhan mau. Yang dia mau sampaikan, betapa dahsyat ibadah kita. Jadi di HTS sendiri tidak mengejar yang namanya kerapian ya Pastor ya. Tapi lebih ke apa yang suara Tuhan mau. Kerapian dalam artian gini. Karena kalau musik kan tidak mau ada lagu-lagu tambahan karena kan belum dilatih, nanti kalau salah gimana nih. Nah seringkali kan ada orang berkata, kamu itu nyanyi kok salah-salah. Karena memang hari itu tiba-tiba lagu minta satu lagu yang Tuhan mau dan seringkali kita belum siap karena kita belum latih dan sebagainya. Tapi buat kita itu tidak jadi masalah Pak. Selama memang Tuhan mau hal itu gitu. Jadi memang tidak mengejar tanda petik, itu tadi rapi waktunya. Harus on time semua ininya semua, tapi apa yang Tuhan mau lewat sebenarnya. 5, lewat 10. It's okay kalau Tuhan mau lagi bekerja. Bisa lebih cepat kalau memang Tuhan sudah cukup, ya sudah cukup. Kita cukup, ya sudah cukup. Gak usah diolor-olor, gak usah ngapain. Karena hari itu memang Tuhan sudah kerja di situ, cukup ya cukup. Oke Pastor. Nah Pastor, apa sih fungsi dari pujian sendiri? Kalau pujian pribadi sendiri itu buat apa sih sebenarnya? Pujian pribadi? Pujian, kita naikkan secara pujian itu kan ada pujian, ada penyembahan ya Pastor. Iya. Oh itu maksudnya. Iya. Kalau pujian itu
Pujian di praise God. Buat apa? Artinya kita meninggikan Tuhan. Kita bersyukur. Nah itu kan pujian itu. Iya. Karena Tuhan baik, luar biasa. Nah kalau penyembahan itu sesuatu yang deeper ya, yang lebih dalam ya. Dimana itu kita mengalami encounter dengan Tuhan dalam penyembahan. Karena gini, kita kasih posisi hidup kita itu sebagai seorang hamba yang sedang mendatangi Tuhan kita atau Raja. Iya. Dimana kita tersungkur, merendahkan hati. Worship itu sesuatu yang deeper daripada praise. Ya, bukan masalah rame dan tenang loh, enggak loh, ya kan? Iya. Bukan masalah itu. Ada juga lagu slow yang pujian. Tuhan Engkau baik, Tuhan itu pujian. Tapi ada yang benar-benar deeper di mana hati kita itu merendahkan diri di depan Tuhan. Gitu, sebagai seorang hamba, dan kita itu dia raja, sebuah penghormatan, meninggikan. Ada orang ngomong gini, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Dia? Ngomong gitu loh. Kenapa sih Tuhan menciptakan manusia supaya dia disembah? Tuhan tuh haus akan penyembahan, haus akan pujian. Bukan itu. Itu pujian penyembahan itu sebuah relationship, hubungan. Ya toh, bukan Tuhan tuh pengen dipuji-puji supaya dia merasa kita gak usah muji dia sudah hebat. Kita gak usah sembah dia sudah hebat. Bukan, ada orang bisa salah tafsir gitu. Di manusia diciptakan supaya memuji dia, nyembah dia. Aneh ya Tuhan itu ya. Lu kok kayak gitu? Dia menciptakan kita memuji, menyembah itu untuk sebuah relationship loh. Kedekatan, ya toh. Kita dengan anak kita punya anak, ya kan? Apa yang kita inginkan? Oh, puji-puji papiku hebat loh, luar biasa. Bukan itu. Yang lebih daripada itu adalah kedekatan. Papa dan anak itu dekat. Papa yang sangat bahagia loh ketika dia punya anak yang dekat dengan dia. Jadi intinya buat kita kekristenan itu sebuah hubungan relationship. Ibadah itu relationship. Ibadah itu perjumpaan dengan Tuhan. Doa kita perjumpaan. Dan kalau kita bisa mengerti itu betapa luar biasa hidupan kita. Kalau kamu ketemu Tuhan, bisa komplain gak? Dia maha baik. Dia pemberi berkat, pemberi kesehatan, pemberi hidup. Semua dia kasih. Apa kamu akan komplain? Lama banget ketemu sama kamu Tuhan, gak enak? Enggak. Kenapa kamu gak lagi bisa tenang, nikmatin? Ada yang berubah dengan hati kita. Ada yang sudah jauh dari Tuhan, hatimu. Dan komplain muncul. Kalau kamu masih dekat dengan dia, kamu akan nangis, bahagia. Karena ketemu, ngalami dia, gak bosen. Orang yang ngalami jumpa dengan Tuhan, gak akan bosen. Tiap kali saya ketemu Tuhan hari Minggu, ngalami Tuhan, saya gak bosan, senang banget Tuhan, terima kasih. Engkau hadir hari ini. Gak akan pernah bosan. Tapi kalau kau sudah ngalami kebosanan, ada apa dengan hatimu? Ya, itu aja Pastor Michael. Pastor Victor, terakhir nih. Apakah berarti kita bisa dalam ini jemaat bisa berkata, tanda petik menyalahkan gereja? Kalau misalnya, tidak ada hadirat Tuhannya nih. Atau memang sikap kita yang salah mungkin dalam ibadah itu sehingga kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Nah ini sebenarnya yang mana ini? Bisa dua-dua terjadi. Yang pertama, gereja not prepare, gak siapin dengan bagus. Sehingga gak ada Tuhan, benar-benar Tuhan gak hadir di gereja itu. Karena dia tidak membuka hati buat Tuhan, gak nyiapin tempat buat Tuhan, gak menyambut Tuhan. Dia mau semaunya sendiri. Akibatnya jemaat bisa kerasa, gak ada Tuhan. Tapi yang kedua, gereja udah serius nyiapin semua. Tapi orang ini sudah jauh dari Tuhan. Hatinya sudah dingin. Sehingga mau diapain aja, tetap dia gak kerasa apa-apa. Ya kan? Nah karena itu dua-duanya mesti koreksi. Nah, dari pihak gereja siapin dengan sungguh-sungguh. Pelayan Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, jemaatnya sungguh-sungguh dahsyat. Tuhan hadir dan ini rindu haus akan Tuhan. Itu ketemu, wah dahsyat. Iya. Karena kan ada ayat juga, saya ingat ada ayat berkata bahwa kalau bagi orang yang kenyang madu jadi sesuatu hal yang tidak diinjak-injak malahan ya. Tapi bagi orang yang haus, misalnya haus yang pahit pun jadi manis. Jadi kalau kita datang ke gereja dengan hati yang sudah nggak percaya. Dan bisa, Pastor, ya. Mungkin gerejanya nggak sungguh-sungguh. Tapi dia haus akan Tuhan. Dia akan pribadi mengalami Tuhan. Tetap Tuhan akan kunjungi dia secara pribadi. Kalau gitu kalau gereja nggak siap berarti kita semua rugi dong. Enggak. Lu tetap sungguh-sungguh sama Tuhan.
Tuhan akan kunjungi pribadi kamu. Tapi tidak secara korporat. Secara korporat Banyak enggak. Secara pribadi Kalau kamu. korporat berarti ya dari Iya, gerejanya itu juga harus dahsyat, menyiapkan juga. Iya. Dan jemaatnya juga punya hati yang Iya, lapar haus. semua lapar dan haus. Iya. Maka akan terjadi secara korporat. Korporat itu semua dahsyat, akan itu ngalami. lebih dahsyat. Iya. Oke Pastor, saya rasa cukup, ini cukup Iya. panjang sekali karena ibadah ini kita mesti bahas dengan sungguh-sungguh supaya, karena ada tren sih Pastor ya. Iya. Trennya sekarang itu ya pertama streaming, lebih suka streaming. Iya. Trennya juga lebih suka ibadah Pendek, yang ibadah pendek. pendek, yang cepat Iya. sehingga ya banyak Kejar hal lah. tayang. Iya, dan itu Karena kita mesti buat ibadah 5-6 sehari 6. Iya, jadi Aduh, banyak waktunya gak sekali. ada tuh. Makanya cepet-cepetan aja. Yang penting orang datang pulang, udah kita selesaikan. Iya. Saudara semua, hari ini Pastor Vita akan berdoa buat kita semua. Saudara yang mungkin hari ini sudah jenuh dalam ibadah atau mungkin saudara seringkali datang dan berkata, Tuhan aku sudah tidak merasakan lagi Iya. ibadah nih Pastor. Iya. Ya, nah coba mungkin Pastor juga bisa kasih sedikit kata-kata terakhir sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Buat jemaat-jemaat yang hari ini sudah merasakan Iya. kebosanan dalam ibadah Iya. Pastor. Bisa tolong Pastor Victor. Ya pertama kita minta ke Tuhan koreksi aku. Nah itu loh, supaya aku sadar akan keadaanku, koreksi aku. Supaya cintaku yang mula-mula itu balik lagi. Dan aku dengan engkau bergairah, bersemangat. Bisa gak? Bisa. Kita bisa di-refresh, dikembalikan oleh Tuhan hati kita. Kalau kita menyadari dan kita minta pada Tuhan. Ya. Karena itu hari ini kita berdoa supaya Tuhan menyertai semua kita. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan. Biarkan podcast ini Tuhan sedang berbicara kepada hidup kami. Supaya kami ini makin sungguh-sungguh lagi menyiapkan hati kami, hidup kami. Untuk kami berikan yang terbaik setiap hari Minggu untuk Tuhan. Kami rindu ibadah kami bukan sekedar kegiatan rutinitas. Tapi sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Buat podcast ini, bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Victor Ya, buat sama-sama. waktunya. Saudara semuanya, keluarga Hayden Ever Church, terima kasih sudah menyaksikan podcast Deep Talk with Pastor. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.